Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini dalam kajian Alkitab kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Lama, tepatnya di dalam Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini saya memberikan tema yaitu menjadi teladan. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini ditulis oleh Musa, di mana Allah memberikan ilham kepada Musa untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel. Apa buktinya bahwa bagian firman Tuhan ini ditulis oleh Musa? Buktinya kita bisa membaca di ayat yang pertama. Di situ dikatakan bahwa inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Kita tahu bahwa Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Musa dipakai oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Dan hal ini juga kita bisa membaca di dalam kitab-kitab lainnya. Nah, Bapak Saudara, fokus kita pada kesempatan kali ini yaitu mengenai teladan. Mengapa saya memberikan tema pada kesempatan kali ini menjadi teladan? Karena di sini dikatakan bahwa Allah memerintahkan para orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka. Di situ mengajarkan di sini bukan hanya sebatas perkataan dan bukan hanya sekali saja, tetapi berulang-ulang setiap saat. Apa buktinya bahwa Allah memerintahkan kepada orang tua untuk mengajarkan mengenai Allah kepada anak-anak mereka setiap saat? Buktinya ada di ayat yang ke-7. Di situ dikatakan bahwa haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Di dalam bagian firman Tuhan ini menunjukkan bahwa para orang tua diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan mengenai siapa Allah yang mereka sembah. Karena Allah menginginkan bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, sehingga
generasi muda mereka harus diajarkan mengenai siapa Allah yang sebenarnya, Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka. Dan hal ini dilakukan semenjak anak-anak berusia dini, dan di setiap saat diajarkan mengenai siapa itu Allah yang sebenarnya. Tadi seperti saya sudah katakan, tujuannya supaya generasi muda Israel mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Dan di sini saya juga mengatakan bahwa para orang tua Israel pada waktu itu bukan hanya sekedar perkataan, yaitu mereka harus menjadi teladan, yaitu ketika mereka membicarakan mengenai siapa itu Allah, maka mereka juga harus mengimaninya di dalam kehidupan hari lepas hari mereka, sehingga para anak bisa melihat teladan yang diberikan oleh orang tua mereka, baik itu yang diberikan oleh ayah mereka maupun ibu mereka. Dengan begitu para anak bisa meniru dan meneladani hal yang baik. Dalam hal ini para orang tua dituntut untuk memberikan teladan yang baik, bukan teladan yang buruk. Mengapa saya mengatakan bahwa Allah memerintahkan para orang tua untuk memberikan teladan yang baik? Tujuannya yaitu supaya mereka menjadi takut akan Tuhan. Hal itu menunjukkan bahwa Allah menginginkan, Allah memerintahkan kepada para orang tua yaitu untuk memberikan teladan yang baik, bukan yang teladan yang buruk. Kita bisa membaca di ayat yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya. Allah menginginkan bangsa Israel untuk menyerahkan segala kehidupan mereka itu hanya kepada Allah. Allah menginginkan bangsa Israel untuk sepenuh hati mereka menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada hal yang lain. Hal ini yang dituntut oleh Allah daripada bangsa Israel. Nah, Bapak Saudara, apa implikasinya bagi kita saat ini sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus? Kita sebagai orang Kristen juga sudah diberikan teladan yang baik oleh Kristus. Oleh karena itu, maka kita juga harus menyalurkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita kepada orang lain, yaitu dengan menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sebagai orang tua, maka kita harus memberikan teladan yang baik mengenai tutur kata kita, tingkah laku kita kepada anak-anak kita, yaitu hal-hal yang baik. Kita sebagai anak juga harus memberikan teladan bagi teman-teman kita yang belum percaya kepada Kristus. Kemudian kalau kita sebagai orang muda, apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai orang muda juga harus menjadi teladan di dalam lingkungan pergaulan kita. Walaupun kita berada di tengah-tengah orang yang tidak percaya, kita jangan terbawa menjadi orang yang tidak percaya, tetapi kita menunjukkan sebagai anak-anak Allah, yaitu